Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, kembali lagi di bimbingan konseling. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kenali kekuatanmu. Di mana tujuannya adalah yang pertama, memahami pentingnya mengenali kekuatan diri. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan diri. Yang ketiga, memahami cara menggunakan kekuatan diri. Jika ada pertanyaan, apa kekuatanmu? Ada sebagian orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dan ada sebagian orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, mungkin karena bingung dan sebagainya. Jika kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, mungkin kalian sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan diri kalian. Tetapi jika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, mungkin kalian belum memiliki kesadaran diri kalian ya. Jadi memang ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini pasti ada yang bisa menjawab dan tidak bisa menjawab, seperti itu ya. Mengetahui tentang kekuatan adalah sebuah proses. Saya ulangi, mengetahui tentang kekuatan adalah sebuah proses. Jadi untuk mengenali kekuatan kita memang dibutuhkan sebuah proses. Saat kita tumbuh, kita belajar dan mengeksplorasi dan membangun kekuatan baru. Penting untuk terus berpikir dan mengingatkan diri tentang kekuatan yang kita miliki. Ketika kita menyadari kekuatan kita mampu menangani situasi sulit dengan kekuatan tersebut. Ini mungkin memakan waktu. Kita bisa konsisten dan tetap optimis. Di sini ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kekuatan diri. Nah, ini cara yang pertama ya. Mula-mula pikirkan apa yang disukai dan apa yang dikuasai. Sekali lagi, apa yang disukai dan apa yang dikuasai. Lalu pikirkan mengapa kita menguasai hal tersebut, atau apa karakter yang menjadikan kita hebat dalam hal itu. Apa yang kita lakukan untuk menjadi handal dalam kegiatan tersebut. Apa alasan atau penyebab kita handal dalam kegiatan tersebut, seperti itu. Jika kalian masih bingung, kita bisa mengilustrasikannya seperti ini. Jika kalian memiliki hewan peliharaan dan sangat pandai merawat hewan peliharaan tersebut, maka dimungkinkan kekuatan kalian adalah sensitif, bijaksana, bertanggung jawab, atau peduli. Jika kalian hebat dalam pelajaran, mungkin kekuatannya adalah seorang pekerja keras, seorang pendengar yang baik, rajin, atau berdedikasi. Jika kalian suka bermain dengan teman-teman dan merasa memiliki komunitas yang kuat, mungkin kekuatannya adalah ramah, bijaksana, komunikator yang baik, dan setia. Ini satu lagi ya. Jika pernah menemukan cara yang unik untuk menangani situasi yang menantang, orang tersebut mungkin kreatif, berwawasan, gigih, penuh harapan, atau optimis. Ya, jadi itu ada 4 kegiatan yang mungkin kalian sukai atau kuasai, seperti itu ya. Ini ada beberapa jenis. Apa termasuknya ini? Ini termasuk jenis kekuatan ya. Pada seseorang ada yang kreatif, berpikir analitis, jeli, mendengarkan, berpikiran terbuka, pekerja keras, bertanggung jawab, jujur, dan masih banyak sebagainya. Jadi nanti silahkan kalian dari contoh yang saya sebutkan tadi, coba kalian bisa mengira-ngira dari hal yang disukai dan dikuasai, seperti itu. Berbicara mengenai kepribadian, karakter, kelemahan, dan potensi diri memang tidak ada habisnya.
Bisa jadi kalian tahu kekurangan kalian dan sukses menutupi kekurangan dari orang lain. Sebaliknya, bisa saja ada kekurangan yang diri kalian tidak tahu namun disadari oleh orang lain. Sebenarnya karakter dan kepribadian kalian bisa dianalisa menggunakan teori jendela Johari atau Johari window. Jendela Johari merupakan teori yang sangat terkenal di bidang komunikasi dan psikologi. Selain bisa diterapkan buat sendiri atau personal, teori ini juga bisa diaplikasikan ke orang lain. Berdasarkan teori Johari window atau jendela Johari, seseorang yang meliputi perasaan, karakter, kelemahan, kelebihan, dan lainnya terbagi menjadi 4 jendela. Di sini kalian bisa lihat ada wilayah terbuka, wilayah tersembunyi, wilayah buta, dan wilayah tidak diketahui. Oke, kita bahas untuk wilayah yang pertama, itu wilayah terbuka atau open self area. Open self area ini adalah area tentang diri kalian yang kalian ketahui dan memang kalian buka dan mengekspresikannya kepada orang lain. Jadi bisa dibilang hampir semua orang itu tahu. Contohnya ketika kalian bermain media sosial ya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya, kalian menampilkan ada foto kalian, ada nama, ada selanjutnya alamat dan sebagainya, pendidikan, keterampilan. Nah, kalian tampilkan itu. Berarti secara tidak sadar kalian membuka diri kalian kepada orang lain. Oke, selanjutnya adalah hidden self area atau wilayah tersembunyi. Berbeda dengan open self area, hidden self area ini merupakan sesuatu yang kalian tahu dan orang lain tidak ketahui. Biasanya sih memang karena disembunyikan ya. Misalnya ketika kalian ada fobia, fobia ketakutan ya, ada kalian merasa takut akan ini, misalkan buah rambutan. Nah, ketika kalian melihat rambutan, kalian akan menjadi ketakutan dan sebagainya. Jika kalian tidak mengungkapkannya kepada orang lain, tentunya orang lain tidak akan tahu hal bahwa kalian takut atau fobia dengan rambutan. Jadi untuk yang hidden self area ini memang ada baiknya beberapa harus diungkapkan keluar ya, seperti tadi contohnya. Jika kalian ada fobia, sebaiknya kalian bisa untuk mengungkapkannya kepada orang lain biar orang lain tahu. Jadi ketika sudah diungkapkan akan masuk ke dalam wilayah terbuka. Maaf, wilayah terbuka seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah wilayah buta. Wilayah buta ini kalian tidak tahu tapi orang lain mengetahuinya ya. Bisa dilihat itu ada ekspresi wajah, kekuatan, kelemahan, dan motivasi. Untuk kelemahan misalnya ketika kalian merasa ceroboh tetapi orang lain mengetahui bahwa kamu itu ceroboh. Untuk kekuatan misalkan contohnya kalian menganggap bahwa kalian tidak punya bakat menulis, tetapi untuk orang lain menganggap kalian itu bisa menulis atau handal dalam hal menulis, seperti itu. Untuk wilayah yang buta. Nah, untuk yang selanjutnya adalah wilayah tidak diketahui. Bagian diri inilah yang paling agak sulit, soalnya tidak diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Tetapi untuk contohnya seperti ini. Mungkin ketika kalian masih SMP, kalian tidak mengetahui bahwa kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Bahkan orang lain pun tidak mengetahui bahwa kamu itu akan menjadi seorang pemimpin. Tapi setelah lulus SMA atau lulus
perguruan tinggi, ternyata kalian tiba-tiba menjadi seorang tokoh, seorang pemimpin, misalnya jadi kepala desa. Nah, kan tidak ada yang tahu ya, di kelas 1 SMP atau SMA kalian tidak berpikir menjadi sebuah pemimpin, tetapi ternyata kalian bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu. Untuk bisa mengetahui seluk-beluk tentang jendela Johari ini, kita sebelumnya harus memiliki kesadaran yang tinggi ya. Jadi kesadaran diri adalah sebuah proses mempelajari tentang diri sendiri, meliputi memahami perasaan, aksi, dan kemampuan kita. Hal ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, penyayang, dan hormat terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana dan gimana kita bisa memulai proses ini? Jawabannya adalah ketika kita meluangkan waktu untuk berpikir tentang perasaan dan aksi kita sebelum bereaksi, membagikan emosi kita dan berpikir tentang orang lain dan mendengarkan perasaan mereka. Saya ulangi, dimulai ketika kita meluangkan waktu untuk berpikir tentang perasaan dan aksi kita sebelum bereaksi, membagikan emosi atau perasaan kita dan berpikir tentang orang lain dan mendengarkan perasaan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, untuk tugasnya adalah silahkan kalian tulis kekuatan diri kalian ya. Saya ulangi, tuliskan kekuatan diri kalian, itu yang pertama. Untuk yang kedua, silakan kalian meminta teman kalian untuk menuliskan kekuatan kalian. Kalian bisa meminta teman satu kelas ataupun lain kelas juga bisa, tidak masalah. Yang penting sepanjang siswa tersebut masih kelas 9. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.